Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yuda Pratama, perwakilan dari kelompok 11 sebagai moderator, akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu materi kami tentang daftar pustaka. Kelompok kami berisi dengan Intan Nur Rafika, Ainun Mardia Sibuan, dan dengan saya sendiri, Muhammad Yuda Pratama. Berikut hasil kerja kelompok kami. Daftar pustaka. Definisi daftar pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Daftar sendiri didefinisikan sebagai catatan sejumlah nama atau hal yang disusun berderet dari atas ke bawah. Selanjutnya fungsi daftar pustaka untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan hasil pemikiran penulis sendiri, tapi hasil pemikiran orang lain. 2. Untuk memberikan informasi selengkapnya tentang sumber kutipan sehingga dapat dicek jika perlu. 3. Apabila pembaca mau lebih mendalami pernyataan yang dikutip, dapat membaca sendiri buku majalah yang menjadi sumber kutipan untuk penelusuran kepustakaan. 4. Memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita dalam menulis karya tulis yang kita selesaikan. 5. Menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dia buat. Selanjutnya, teknik penulis daftar pustaka. 1. Baris pertama dimulai pada bias atau margin sebelah kiri. Kedua, baris kedua dan selanjutnya dari referensi itu juga dimulai dengan 5 atau 7 ketukan dalam jarak antar baris 1 atau 1,5 spasi. Daftar referensi disurut berdasarkan abjad huruf pertama, nama keluarga penulis. Jika penulis yang sama menulis beberapa karya ilmiah yang dikutip, nama penulis itu harus dicantumkan ulang. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Unsur daftar pustaka. Di antara unsur-unsur daftar pustaka yang pertama adalah 1. Nama penulis. Ada 1 unsur, 2 unsur atau lebih, termasuk nama keluarga atau marga. 2. Jika nama penulis buku terdiri atas 2 unsur atau lebih, penulisnya dibalik. Unsur nama terakhir ditulis terlebih dahulu dan di antara unsur tersebut diberi tanda koma. Contoh, Ahmad, A. Kasim 1990, Pendidikan Seni Teater, buku SMA, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Jika sumber buku tersebut ditulis oleh 2 orang, nama pengarang dituliskan semuanya, tetapi nama yang penulisannya dibalik hanya nama penulis yang pertama. Contoh, Arsyad, Maidar, G. dan Mukti US 1991, Pembinaan Kompetensi Berbahasa Indonesia, Jakarta, Erlangga. Selanjutnya, jika penulis 3 orang atau lebih, hanya nama penulis pertama yang dituliskan. Penulis unsur nama tetap dibalik, kemudian yang ditulis hanya nama penulis pertama, dan diikuti dengan dan lain-lain atau dan kawan-kawan atau yang bisa disingkat DKK. Contoh, Alwi, Hasan, DKK 2000 Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia edisi ketiga Jakarta Balai Pustaka. 4. Jika ada nama lembaga, tidak ada nama penulis, nama lembaga tersebut ditulis di tempat nama penulis. Contoh, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1996, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta. 5. Jika pada urutan daftar pustaka terdapat nama penulis atau lembaga yang sama, daftar urutan penulis atau lembaga yang terletak pada urutan kedua ditulis kembali. Contohnya, 1997, Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, Jakarta Balai Pustaka. Jika tidak terdapat ataupun tidak diketahui penulisnya, maka penulisan daftar pustakanya dimulai dari tahun terbit. Contohnya, 1975. Jika buku tanpa tahun, di belakang nama pengarang ditulis TTT yang berarti tanpa tahun.
1974 tahun terbit ditulis sesudah nama pengarang setelah titik dan diakhiri juga oleh tanda titik. Yang pertama, judul buku ditulis sesudah tahun terbit. Setiap awal kata ditulis dengan huruf kapital kecuali kata tugas yang terletak di tengah judul dan digarisbawahi atau dicetak miring. 2. Jika nama pengarang sama tetapi tahun penerbitnya berbeda, maka daftar pustakanya disusun menurut aturan waktu atau tahun. 3. Tempat terbit atau kota ditulis sesudah judul dan diakhiri titik 2. 4. Nama penerbit ditulis sesudah nama tempat terbit dan diakhiri tanda titik. Selanjutnya, cara penulisan daftar pustaka yang berasal dari berbagai sumber informasi. Yang pertama, buku berjilid atau berseri. Contohnya, Suhardi Sigit, 1968, Asas-asas Accounting, bagian pertama, Yogyakarta, Pasca Sarjana. 2. Buku terjemahan atau saduran atau suntingan. Contohnya, Fred Wijaya, Yogyakarta, bagian penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. 3. Buku dengan edisi bukan edisi pertama. Contohnya, Dejuwanto, PS 1985, Statistik Non-Pragmatik, edisi 2, Yogyakarta. Dan bisa juga Sirford William, R. 1956, Historical Atlas, 8 at New York, Barnes and Noble. Terima kasih. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. 4. Sumber acuan dari majalah urutan unsurnya adalah pengarang, tahun terbit, judul artikel, diberi tanda petik, nama majalah digarisbawahi atau dicetak miring dan didahului oleh kata dalam. Kemudian, nama majalah tersebut diikuti dengan nomor majalah, bulan terbit, dan tahun terbit yang ditulis di dalam tanda kurung dan dibatasi tanda koma. Sesudah tanda kurung tutup, diberi tanda titik dan diikuti tempat terbit. Contoh, Surajji Khairiah 1996, 68 tahun Bahasa Indonesia dalam Harrison 12 Desember Jakarta. Sumber acuan dari surat kabar, urutan unsurnya adalah nama pengarang, tahun terbit, judul. 5. Artikel diberi tanda petik. Nama surat kabar digarisbawahi atau dicetak miring dan didahulukan kata dalam, kemudian nama surat kabar tersebut diikuti tanggal dan tahun terbit. Sesudah tahun terbit diberi tanda titik serta diikuti dengan penulisan tempat terbit. Contoh, Kastarani H.S. Urai 2001, sebuah komunitas sastra di Kalbar tahun 60-an, dalam Pontianak, Pos 11 Februari 2001, Jakarta. 6. Jurnal atau penerbitan berkala. Raharjo M. Dawam, Juli 1983, 7, Dunia Bisnis di Persimpangan Jalan. Prisma, halaman 1-12. Darmawam, Johan, Mei 1982, 2, Urea dan TPS di Indonesia dalam analisis permintaan kuantitatif, Jurnal Argo Ekonomi, halaman 1-27. 7. Hasil penelitian Kasrino Faisal et al. 1981, perkembangan institusi dan pengaruhnya terhadap distribusi pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, kasus di 4 desa di Jawa Barat, Bogor, studi dinamika pedesaan. 8. Bahan yang tidak diterbitkan. Brizi 1979, Teknik Perencanaan Linear untuk Penyusunan Rencana di Bidang Pertanian, Bogor, Institut Pertanian Bogor, Tensilan. 9. Karya ilmiah atau tesis atau disertasi. Budiarto 1972, Sebab-sebab dan cara pencegahan labor turnover di pabrik rokok Menara Salah. Skripsi sarjana tidak diterbitkan. Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Letiana Ririn 2005,
Penggunaan bahasa pada naskah skenario film Jomblo. Skripsi sarjana pada Fakultas Ilmu Budaya UI Jakarta tidak diterbitkan. 10. Internet. Dalam menulis daftar pustaka yang bersumber dari internet sampai sekarang belum ada pedomannya, tetapi penulis akan mencoba membuatnya sehingga setidaknya cara penulisan pustaka jenis ini dapat dibuat baku, minimal untuk para mahasiswa yang sedang membuat skripsi. Tulisan alamat web yang digunakan, kemudian tanggal, bulan, dan tahun informasi tersebut diambil dari internet. Contoh, pengarang atau penyunting, tahun, judul, edisi, atau jenis medium, tersedia alamat di internet, tanggal akses. Contoh, penulisan daftar pustaka berdasarkan e-book yang berasal dari internet. Pertama, tuliskan nama, kedua tahun buku atau tahun tulisan dan dibuat dalam tanda kurung. Ketiga, tulis judul buku atau judul tulisan diakhiri dengan tanda titik. Keempat, tulis alamat website dan gunakan kata diakses pada. Kelima, tanggal pengambilan sumber internet. Contoh, Mariana D. dan Paskriana. Ya, itulah hasil kerja kelompok kami. Bila ada kesalahan atau salah kata-kata, kami mohon maaf. Dan bila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Kami tutup presentasi kami kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.